bisa berpotensi ya kalau kemudian ditangani tidak secara serius. Artinya kalau stres yang berkepanjangan, dia bisa berpotensi menjadi mengalami gangguan jiwa. Sampai sebatas apa sih seseorang itu harus sudah mulai sadar bahwa oke, aku harus pergi nih ke psikolog ini untuk konsultasi nih gitu. Ya teman-teman, jumpa lagi di Krusial yang edisi keberapa nih, nggak tahu saya deh, pokoknya udah lumayan banyak gitu. Oke, di Krusial kali ini ada satu topik yang menarik yang akan kita bicarakan bersama-sama. Beberapa waktu belakangan ada sebuah isu yang itu mungkin anak-anak Gen Z ini dekat banget nih sama isu ini, yaitu soal mental health. Nah, seperti apa mental health? Seperti apa sebenarnya kalau di bahasa Indonesia namanya kesehatan jiwa, kurang lebih seperti itu ya. Itu kita akan ngobrol agak lebih dalam soal itu dengan satu orang tamu yang sekarang sudah datang di studio Krusial saat ini. Kita sambut Mas Karel Tuhehai. Terima kasih. Selamat datang di studio Mas Karel. Terima kasih Mas Ariwan. Ya, jadi gini, beberapa waktu yang lalu saya agak sedikit tertarik, bukan beberapa waktu belakangan, sebenarnya sudah cukup lama gitu tentang isu tentang kesehatan jiwa. Kebetulan di Satu Nama kan juga ada departemennya yang mengurus tentang kesehatan jiwa dan disabilitas juga gitu. Saya pikir ini menjadi salah satu hal yang cukup menarik dari Satu Nama, karena Satu Nama memberikan ruang, memberikan perhatian kepada isu ini, kepada isu kesehatan jiwa ini yang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir ini cukup banyak diperbincangkan di publik. Menjadi satu hal yang dianggap penting, kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau sekitar 20 tahun yang lalu, di sekitar tahun 90-an, hal-hal seperti ini masih dianggap seperti hal yang tabu gitu. Tapi kalau sekarang kan kesehatan jiwa ini menjadi suatu hal yang menarik dan penting untuk kemudian diperbincangkan, dijadikan wacana, dijadikan diskusi di mana-mana, termasuk di Satu Nama kemudian merespon dengan membuat sebuah departemen yang mengurusin tentang ini. Nah, kita akan ngobrol cukup banyak dengan Mas Karel tentang kesehatan jiwa ini. Tapi mungkin sebelumnya Mas Karel bisa memperkenalkan dulu secara lebih detail kepada teman-teman Krusial gitu. Silakan, monggo bisa mungkin berbicara sedikit tentang profilnya Mas Karel. Saya Karel Tuhehai dari Yayasan Satu Nama Yogyakarta, pekarya di Satu Nama, dan sehari-hari saya bersama dengan teman-teman di Departemen Kesehatan Jiwa dan Disabilitas yang bekerja untuk kawan-kawan yang memang mempunyai bisa dibilang persoalan ya dengan isu kesehatan jiwa maupun disabilitas secara umum. Oke, begini, Mas Karel kerja di Departemen Kesehatan Jiwa di Satu Nama gitu. Apa hal yang membuat Mas Karel ingin engage atau masuk ke dalam isu ini pada awalnya? Saya sendiri secara pribadi memang sudah cukup lama ya bekerja untuk isu disabilitas, tapi secara intens bagaimana mendampingi, berinteraksi dengan kawan-kawan secara medis orang dengan gangguan jiwa ya, kalau dalam bahasa medisnya begitu. Nah, saya melihat bahwa masalah kesehatan jiwa ini kan yang seperti tadi disampaikan oleh Mas Ariwan, itu bukan dikatakan tabu di beberapa waktu yang lalu, sampai saat ini pun juga ya bisa dibilang seperti itu, karena banyak orang yang ketika dia berhadapan dengan persoalan pribadi, misalnya stres gitu ya, misalnya kawan-kawan mahasiswa, mereka stres misalnya dalam menyelesaikan skripsi misalnya. Iya kan, itu kan, nah stres itu kan adalah mereka yang dimasuk dalam kategori mereka dengan masalah kejiwaan, ya kan, berbeda dengan orang dengan masalah orang dengan gangguan jiwa, itu berbeda. Jadi levelnya udah lebih parah kalau misalnya orang dengan gangguan jiwa ya. Tapi kalau stres itu ya bisa dibilang bisa dikategorikan sebagai masalah dengan kejiwaan. Nah, mereka ini kan kemudian berusaha untuk mengatasi stresnya sendiri, tidak tahu caranya gitu kan. Dan untuk dia datang kepada profesional, itu masih stigma. Artinya menganggap bahwa kalau saya pergi ke psikolog itu nanti dikira saya gila gitu. Ya kan. Jadi bukan gila itu bukan hal sesuatu yang
apa yang stres gitu. Enggak. Beda ya. Beda, levelnya udah berbeda gitu. Tapi kalau hmm. hanya sekedar stres, nah ini yang kemudian menurut saya secara pribadi orang-orang perlu diedukasi. Kenapa kemudian saya konsen atau tertarik untuk mengangkat lebih banyak bergerak untuk isu ini, karena memang secara jumlah Yogyakarta itu kan memiliki jumlah masyarakat yang memiliki gangguan emosional yang cukup tinggi gitu. Oh ya. Dari Riskesdas 2013 kalau tidak salah, biasanya ada riset yang dibuat oleh pemerintah ya, dalam hal ini Kementerian Kesehatan per 5 tahun sekali, dan di tahun 2013 itu memang DIY itu menuju ranking yang paling tinggi gitu. Nah 2018 kalau saya tidak salah itu dia turun sedikit di ranking kedua atau ketiga gitu. Nah ini nanti 2003 kan nanti ada riset yang baru keluar lagi nih, kita belum tahu gitu. Dan itu yang membuat saya secara pribadi juga bagaimana bisa terlibat untuk mengambil peran di dalam memberikan edukasi, terlibat secara baik itu di satu nama secara organisasi untuk kemudian bisa memberikan pendampingan, memberikan pembelajaran kepada masyarakat yang memang berhadapan dengan persoalan ini. Oke, saya agak tertarik sama ini tadi yang disebutkan tentang stres dan gangguan jiwa tadi. Itu kan sesuatu yang berbeda dua nih. Yeah. Ada stres, ada gangguan jiwa gitu. Jadi bisa dikatakan stres ini kan dia tidak berarti merupakan gangguan jiwa karena ada tekanan-tekanan di dalam keseharian atau kehidupan dia yang membuat seseorang ini menjadi stres gitu ya. Iya, artinya stres itu bisa berpotensi ya kalau kemudian ditangani tidak secara serius. Artinya kalau stres yang berkepanjangan, dia bisa berpotensi mengalami gangguan jiwa kalau tidak ditangani dengan tepat atau mungkin terlambat gitu ya. Bisa jadi. Oke, gitu. Nanti kita bicara nih soal ini menarik teman-teman karena kayaknya kita semua deh, hampir kita semua itu pasti akan mengalami tekanan-tekanan dalam hidup, kan gitu kan ya, pasti ya, nggak tahu urusan apa deh, nggak ngerti gitu, pasti ada tekanan-tekanan dalam hidup yang kita rasakan berat gitu. Tapi ternyata bisa berpotensi loh menjadi gangguan jiwa kalau tadi katanya Mas Karel. Nah nanti kita akan bicara tentang gimana ya enaknya ya caranya supaya kalau misalnya kita mendapatkan tekanan karena keseharian, karena ada permasalahan keseharian, itu apa sih yang harus dilakukan supaya nggak kemudian kebablasan gitu kurang lebih. Tapi nanti, sekarang saya jadi pengen ngulik ini deh, sebenarnya secara umum tadi udah bicara soal stigma sedikit ya, bicara soal stigma sedikit gitu. Stigma ini yang paling umum paling umum ada di masyarakat, dalam pandangan masyarakat ini terhadap orang dengan gangguan jiwa ini ya. Itu yang paling kerasa banget apa Mas Karel? Stigma apa yang paling kena banget gitu di mereka ini sebagai ODGJ? Iya, bahasa secara verbal ya. Misalnya di masyarakat ketemu dengan mereka, misalnya langsung dibilang gila gitu kan. Oke. Nah, itu kan kemudian membentuk mindset seseorang, masyarakat yang lain kemudian mencap stereotype ya kan. Lalu kemudian berarti kalau gila secara pemikiran berarti dia itu secara emosional itu tidak stabil, kemudian juga membuat orang ini terkucil gitu. Kemudian tidak ada yang bergaul, bahkan juga ada yang takut untuk bergaul, takut untuk berinteraksi, padahal sebenarnya kita perlu untuk berinteraksi ya. Kalaupun memang ada kawan-kawan yang orang dengan gangguan jiwa, itu kan sebenarnya mereka punya level yang dialami mereka itu kan berbeda-beda. Ada yang kemudian yang perlu penanganan khusus, artinya mereka yang kemudian memang harus didampingi oleh profesional, tapi ada mereka yang sudah melalui proses secara medis di rumah sakit dan sudah boleh kembali pulang ke rumah, atau mereka akan melakukan kontrol setiap bulan dan mereka itu adalah pasien rawat jalan. Nah ini masih saja kemudian dianggap bahwa mereka itu gila, kemudian juga masyarakat takut takut untuk berinteraksi, takutnya mungkin dipukul atau diserang misalnya. Nah ini yang mungkin
literasi atau pembelajaran kepada publik atau masyarakat yang memang mungkin masih kurang, sehingga kita perlu untuk memberikan pembelajaran, memberikan edukasi juga kepada masyarakat bahwa tidak semua orang yang mengalami gangguan jiwa itu mempunyai keinginan atau hal-hal yang bisa mencelakai kita. Tidak semua. Dan saya bisa buktikan itu. Oke, berarti salah satu hal yang membuat orang yang kemudian ini kan menimbulkan stigma terhadap orang-orang dengan gangguan jiwa adalah karena ada perasaan bahwa orang dengan gangguan jiwa ini punya image atau punya kesan bahwa mereka akan mengganggu orang lain, begitu ya? Iya, iya. Rata-rata seperti itu di sehingga masyarakat. Orang kemudian menjadi ketakutan dengan artinya menghindar, misalnya jalan ya, berpapasan gitu. Contoh aja misalnya kita berpapasan dengan ada beberapa ODGJ yang menggelandang misalnya kan, ada masyarakat yang ingin berinteraksi, berkomunikasi kan ada, tapi ada juga sebagian yang memang menjauhi gitu. Karena takut dan karena takut. Tapi ya itu kembali kepada masyarakat ya, tidak semua orang juga mau berinteraksi gitu. Karena bisa saja asumsinya bisa saja karena dia itu tidak paham bagaimana berinteraksi dengan mereka. Itu tidak paham bagaimana berinteraksi. Karena saya pikir kayaknya juga ini hal yang mungkin nggak banyak orang paham soal ini ya. Kebanyakan orang mungkin berpikir bahwa ya itu tadi takut sama orang-orang ODGJ dan segala macam seperti itu. Tapi mereka juga tidak paham dan tidak mencoba mencari tahu bagaimana sih caranya berinteraksi dengan mereka, kurang lebih seperti itu ya. Nah tadi Mas Karel sudah menyinggung soal literasi. Bagaimana kira-kira literasi ini bisa berperan begitu untuk memberikan pemahaman atau minimal pengetahuan kepada publik lah ya, atau kepada lingkungan, minimal kepada lingkungan di mana si ODGJ ini tinggal begitu, supaya mereka bisa lebih minimal kemudian bisa lebih paham lah kondisi yang dialami oleh ODGJ ini, dan nanti mudah-mudahan kedepannya bisa menerima begitu. Literasi apa saja yang harus dilakukan begitu? Ya, artinya literasi kepada masyarakat atau publik itu sebenarnya kan bisa dimulai dari lingkungan sekitar ya. Keluarga misalnya, ada juga keluarga yang masih stigma, ada keluarga yang artinya kita tidak bisa menutup mata ya bahwa keluarga sendiri juga ada yang masih perlakuan diskriminasi itu kan ada gitu. Literasi yang diberikan ya tentu adalah semua pihak mestinya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat gitu ya, baik itu dari pihak pemerintah gitu ya, kemudian juga lembaga-lembaga misalnya Satu Nama itu juga mempunyai sebaiknya juga seharusnya ya memberikan literasi kepada publik agar supaya mereka itu tadi tidak takut ya, mau berinteraksi, mau membuka ruang kepada mereka gitu, supaya memang mereka diterima gitu. Selama ini kan kita memang menganggap bahwa mereka itu tanda kutip mereka itu jahat gitu ya, artinya menyerang segala macam, tapi tidak semua yang melakukan hal seperti itu. Kalau sudah tadi kita bicara soal literasi yang ini sebenarnya bisa dilakukan oleh kelompok masyarakat secara individual, benar ya, maupun secara berkelompok gitu. Kalau ya ada komunitas-komunitas mungkin yang memiliki perhatian terhadap isu kesehatan jiwa begitu, atau bahkan secara individual mungkin 1-2 orang yang memang memiliki perhatian terhadap isu ini kemudian melakukan pendidikan atau literasi seperti itu kepada sekitarnya, kurang lebih begitu ya. Dan kalau bicara kemudian di tingkatan makronya begitu, isu ini udah dapat respon seberapa kuat sih dari katakanlah dari pemerintah begitu? Saya kira pemerintah sudah cukup berusaha untuk kemudian bagaimana membangun layanan-layanan yang bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang mengalami gangguan jiwa gitu. Karena memang contoh aja misalnya di Yogyakarta ya. Di Yogyakarta setahu saya itu di Kabupaten Sleman itu hampir sebagian besar puskesmas ya yang ada di Sleman itu sudah memiliki tenaga psikolog gitu. Nah itu puskesmas kalau, itu ya kalau dibilang bahwa sampai sejauh mana perhatian pemerintah, saya mengambil contoh Sleman deh gitu ya. Jadi yang memang hampir sebagian besar setahu saya itu puskesmas yang ada di Sleman itu sudah memiliki tenaga psikolog.
Nah, tujuannya untuk apa? Yaitu untuk itu tadi, bagaimana kemudian mereka bisa menerima masyarakat yang kemudian merasa bahwa saya perlu konsultasi nih gitu. Ya. Atau bahkan mereka yang memang sudah didiagnosa mengalami gangguan jiwa dan memang harus kontrol setiap saat, dan makanya kemudian oleh pemerintah harus ada tenaga psikolog gitu ya. Jadi dia memberikan layanan itu tidak hanya di sebatas puskesmas ya, tetapi ada juga program-program yang dilakukan di masyarakat gitu, supaya memang mereka ini juga harus kembali kan kepada masyarakat. Sehingga menurut saya perhatian pemerintah sejauh ini sudah sangat baik lah. Artinya dengan contoh Sleman yang saya ambil itu adalah wujud bahwa oke, sudah ada perhatian sudah semakin lebih baik gitu. Artinya ketika ada psikolog di puskesmas, pemerintah sudah paling tidak katakanlah oke, saya naruh psikolog ini ya. Ada psikolog ditaruh di puskesmas yang tujuannya adalah untuk masyarakat yang datang ke situ berkonsultasi atau memeriksakan dirinya jika mereka merasa bahwa memang ada gejala-gejala gangguan jiwa. Iya. Nah, permasalahannya sekarang kemudian apakah sudah ada kesadaran atau kesadaran gitu bagi masyarakat gitu untuk memeriksakan diri seandainya saya merasa misalnya ada seseorang nih yang merasa sepertinya ada something wrong ini dengan pikiran saya ini atau dengan apa gitu. Itu ada nggak kesadaran seperti itu untuk melapor atau untuk memeriksakan dirinya, berkonsultasi dengan psikolog dan seterusnya begitu, bagaimana itu? Kalau saya sih belum menemukan data ya, tapi ya itu tadi di awal saya mengatakan bahwa orang Indonesia mungkin ya kalau misalnya dia mengalami stres itu kemudian ke psikolog itu pasti akan dicap di stigma bahwa ini orang gila gitu kan. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah barrier untuk seseorang kan. Artinya ketika dia ke sana kemudian stigma dari orang atau publik masyarakat umum itu bisa menjadi barrier juga buat dia untuk bisa mengakses, karena mungkin takut nanti dibully misalnya kan. Ini juga menjadi persoalan nih gitu, karena masih menganggap hal ini adalah hal yang tabu, hal yang mungkin ketika dia pergi ke psikolog nanti dia dibully gitu. Nah, ini juga persoalan kan. Gitu. Masih ada sebenarnya, walaupun memang saya memang tidak punya data bahwa ada masyarakat dengan kesadaran sendiri dia mengalami stres kemudian dengan datang ke psikolog. Saya memang belum punya data itu gitu. Tapi ya semoga memang ada ya, supaya itu tadi menjawab persoalan literasi, persoalan masyarakat paham, sehingga penanganannya itu lebih cepat gitu dibanding kalau kemudian dia sudah mengalami stres yang berkepanjangan gitu lalu tiba-tiba kemudian divonis bahwa Anda telah mengalami gangguan jiwa. Nah, itu kan berat gitu kan. Nah, itu yang harus kemudian diupayakan supaya jangan sampai terlambat untuk melakukan upaya untuk bisa berkonsultasi kepada psikolog. Jadi stigma itu begitu besar dan begitu kuatnya gitu di tengah persepsi masyarakat begitu ya, sehingga kemudian sampai ke situ orang kemudian mau periksa ke psikolog aja takut dianggap itu tadi takut dibully. Iya, takut dibully. Nanti di ruangan puskesmas gitu kan dipanggil namanya bung siapa gitu, masuk ke psikolog gitu, kan kayak gitu kan. Takut dia mungkin kurang lebih seperti itu, atau mungkin juga di di lingkungan sekitar rumahnya juga mungkin gitu ya. Ternyata emang stigma itu cukup kuat gitu. Tapi tadi itu saya setuju sih memang kalau memang sebelum kemudian terlalu dalam gitu. Tadi di depan kita sudah ngobrol soal bagaimana stres itu kalau tidak ditangani dengan baik itu juga bisa kemudian mengarah ke gejala-gejala gangguan jiwa gitu. Sampai sebatas apa sih seseorang itu harus meminta pertolongan medis dalam kondisi-kondisi ketika dia sedang stres itu? Ada nggak gejala ini mungkin pertanyaan lebih cocok dibuat dokter, tapi nggak apa-apa deh gitu. Tapi mungkin dari pengalaman, karena Mas Karel ini juga punya pengalaman pendampingan terhadap orang dengan gangguan jiwa begitu. Jadi mungkin sedikit banyak Mas Karel juga tahu begitu. Sampai kira-kira sepanjang Mas Karel tahu aja, sampai sebatas apa sih seseorang itu harus sudah mulai sadar bahwa oke, aku harus pergi nih ke psikolog ini untuk konsultasi nih gitu. Kalau saya pribadi sih sebenarnya tidak perlu ada batasan ya. Sejauh dia merasa bahwa dia itu sudah
sesuatu itu mengganggu pikirannya, sesuatu itu yang membuat dia secara psikisnya itu terganggu gitu ya. Saya kira sebaiknya lebih cepat lebih baik gitu. Tidak harus kemudian menunggu durasi sekian lama gitu ya, dengan munculnya gejala-gejala yang berpotensi dia masuk ke gangguan jiwa. Saya kira penanganan secara dini itu yang harus secepatnya dilakukan. Maka kemudian kenapa di tempat kami itu kawan-kawan warga dampingan kami maupun keluarga gitu ya, kami ajarkan supaya jangan sampai kemudian obat itu sampai kemudian jangan sampai tidak diminum, ya kan? Karena kalau tidak diminum ini juga berdampak kepada kestabilan emosinya gitu, sehingga bisa kembali lagi dia sakit lagi gitu kan. Nah penanganannya akan lebih lama lagi, mulai lagi dari nol gitu. Nah kalau orang secara dia tidak mengalami gangguan jiwa tapi dia hanya ya stres biasa, stres yang mungkin misalnya mahasiswa gitu ya, dalam hal dia mau membuat skripsi misalnya karena stres, mungkin judul tidak diterima misalnya, kemudian bisa membuat stres misalnya, atau orang tua yang mungkin kehilangan pekerjaan, ya kan, pasca pandemi kemarin kan banyak yang kehilangan pekerjaan tuh. Nah itu juga bisa menjadi perlu diteliti tuh, ada nggak orang-orang yang mengalami stres gitu kan pasca pandemi itu, atau pada saat pandemi mereka kehilangan pekerjaan. Nah orang awam pasti dia tidak akan berpikir itu biasa-biasa saja, ya kan? Nah ini yang harus kemudian perlu literasi, edukasi, supaya memang masyarakat itu ketika mengalami situasi-situasi yang tekanan, kemudian psikisnya sudah mulai terganggu, nah sebaiknya jangan sampai menunggu terlalu lama, harus segera kemudian melakukan konsultasi dengan psikolog. Oke. Sebelum maksudnya gini, sebelum seseorang itu memutuskan untuk pergi ke psikolog gitu, ada nggak sih langkah-langkah awal gitu yang maksudnya lebih preventif kali ya? Bagaimana kita bisa mencegah diri kita atau teman-teman kita atau keluarga kita itu jatuh lebih dalam ke stres gitu, atau bahkan lebih dalam lagi ke ke gangguan jiwa begitu. Kira-kira konstruksi atau bagaimana sih kita membangun lingkungan kita itu supaya itu bisa mendukung buat orang itu tidak masuk ke lingkaran itu begitu. Ya, sederhananya begini ya, orang itu kan, setiap manusia kan dia punya pola hidup, ya, gaya hidupnya gitu ya. Jadi ya dia jalani sesuai dengan pola hidup yang sehat aja, misalnya istirahat yang secukupnya, makan makanan yang sehat, ya, berinteraksi atau berkomunitas dengan mereka yang bukan toksik ya, mereka yang membawa aura yang positif, membawa dampak yang baik gitu ya, menjalani kehidupan yang wajar-wajar saja gitu. Artinya bahwa ketika dia melakukan itu dengan baik, saya kira mungkin tidak akan membawa satu problem untuk dia gitu kan. Nah itu hal yang sederhana aja, jadi menjalani kehidupan yang dengan teratur gitu, tidak harus kemudian melakukan sebuah interaksi dengan orang-orang yang kemudian bisa berdampak mempengaruhi kondisi psikisnya dia. Jadi ya sederhana aja, jalani kehidupan dengan wajar, dengan sehat lah. Berarti berarti hobi itu penting ya? Ya hobi itu misalnya hobi main bola misalnya, itu juga bisa menjadi sebuah ketika stres misalnya, saya pingin main bola nih, bisa saja itu bisa menjadi sebuah mekanisme coping mekanisme ya. Coping mekanisme. Iya, bagaimana dia bisa ketika dia mengalami stres, kayaknya jalan keluarnya coping mekanismenya itu adalah dia belanja sebanyak-banyaknya gitu misalnya, atau makan gitu ya, atau nge-mall, atau tadi sport gitu ya, olahraga gym atau sepak bola gitu. Itu bisa salah satu cara untuk kemudian menghilangkan atau mencoba untuk melakukan hal-hal yang positif supaya jangan sampai kepikiran terus, di kamar terus gitu kan. Nah mungkin
coping mechanism itu sebaiknya cari coping mechanism, sebaiknya coping mechanism yang positif, jangan coping mechanism yang mungkin juga akan positif ya, yang bisa kemudian berdampak kurang baik juga. Malah lebih parah. Misalnya makan yang berlebihan itu kan juga tidak baik juga kan. Iya. Atau main game. Nah itu kalau berlebihan juga ini kan kurang baik juga gitu. Oke, jadi kurang lebih begitu ya teman-teman. Maksudnya gini, kalau tadi di depan kita sudah sempat ngobrol, ternyata ada beberapa cara sih sebenarnya untuk kita semua mesti begitu, untuk bisa mencegah diri kita untuk berada dalam level di mana kita itu berada dalam level yang normal gitu. Kita boleh punya banyak kesibukan, kita boleh punya banyak hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita dalam keseharian kita. Tapi membangun sebuah lingkungan yang baik, yang mendukung, itu ternyata bisa membantu kita untuk tetap menjalani hidup secara normal, termasuk melakukan beberapa hobi yang kita suka itu.